Ketika Rusia sibuk dan gak selesai dan bakal panjang perang melawan Ukraina, ketika Iran pun terpukul dan ternyata tidak sehebat yang digambarkan di Lebanon Selatan, begitu gampang Israel menghancurkan Hizbullah, begitu juga di Yaman, kelihatannya awalnya seperti hebat, disitulah kemudian pasukan ini masuk dan menguasai Suriah. Dan mereka lah yang menjadi ancaman besar nanti buat Israel itu. Kita nggak tahu kapan persisnya merdeka Palestina, tapi insya Allah ini periodenya mudah-mudahan. Dan apa yang terjadi di Suriah hari ini? Suriah adalah bagian daripada Syam. Syam Sagir itu Suriah. Syam Kabir adalah Palestina. Ada nggak indikatornya? Secara cocok logi masuk nggak? Ya. Tentang situasi ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Orang-orang di Suriah ini setelah dibom kimia, di Al-Ghutah 2013 atau 2014 itu dengan senjata kimia oleh Bashar Assad kan, yang didukung Iran dan Rusia. Lalu bom-bom drum yang dilempar dari atas lewat helikopter, mereka dijatuhkan ke kepala, ke rumah-rumah, ke gedung-gedung, bom di Suriah. Ingat kan? Saya itu miris banget. Itu kekejamannya luar biasa saat itu. Tapi para pejuang ini bersabar. Saking penasarannya saya semalam telepon aja. Nanya langsung kepada sumber-sumber resmi ya. Saya ingin tahu di balik ini semua ada apa. Ternyata mereka itu bekerja loh selama kira-kira 8-10 tahun. Diam-diam, nggak ada posting. Nggak ada kumpul-kumpul, demo ngumpul di mana gitu untuk merencanakan kemenangan Islam. Mereka sibuk merajut persatuan diam-diam. Mereka duduk dan menyusun kembali mulai dari nama dan tema. Mereka memperbaiki hubungan dengan Allah bersama-sama, bekerja dalam senyap. Momen pun datang akhirnya. Bertahun-tahun mereka bersabar. Tidak muncul, tidak posting, nggak genit, ya, menampakkan semua pekerjaannya. Karena ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan musuh terkecoh dianggap mereka sudah tidak ada, karena sudah tidak pernah tampil lagi. Ketika Rusia sibuk dan gak selesai dan bakal panjang perang melawan Ukraina, ketika Iran pun terpukul dan ternyata tidak sehebat yang digambarkan di Lebanon Selatan, begitu gampang Israel menghancurkan Hizbullah, langsung senyap, dihajar, gak bangkit lagi. Begitu juga di Yaman, dihajar Israel. Kelihatannya awalnya seperti hebat, disitulah kemudian pasukan ini masuk dan menguasai Suriah. Dan mereka lah yang menjadi ancaman besar nanti buat Israel itu. Menarik. Maka kalau kita lihat bagaimana penghancuran Irak dalam peristiwa 9/11 kan kebohongan semuanya ya. Dan kemudian bagaimana Suriah dihancurkan dengan semua tipu daya lewat Arab Spring. Ya, masih ingat peristiwa Arab Spring? Disitulah bagaimana umat Islam. Tapi insya Allah ini periodenya mudah-mudahan. Kita nggak tahu kapan persisnya merdeka Palestina, tapi untung kita punya Al-Quran. Menurut Pak Ustadz prediksinya kira-kira kapan Palestina merdeka. Kalau Syekh Ahmad Yasin bilangnya begini,
kira-kira 2027-an dah. Atau 2028. Kalau ditanya, apa analisisnya, dia berkata begitu. Dia ngomong begitu tahun berapa? Ya. Saya lupa persisnya ngomong gitu, tahun 80-an kah, 90-an kah, 80-an kah, atau sebelumnya. Berbicara seperti itu, nanti saya coba cari lagi. Nggak ada analisis. Terlalu jauh dong untuk menganalisa tahun 2027 atau 2028, betul nggak? Terus dari mana sumbernya, ditanya Syekh, Anda ngomong gitu? Ya dari Quran aja. Nah, menarik. Tentu kita sebagai seorang akademisi, sebagai ilmuwan nggak bisa menerima begitu saja kan. Kita harus mempelajari dong tanda-tanda, paling nggak indikator-indikatornya. Setidaknya ambil agak jauh variabel-variabelnya. Ya nggak? Dari variabel itu kita juga menetapkan ukuran-ukurannya. Dia bilang nggak tahu, saya sih dari Quran aja. Ya tugas orang dekat nanti tahun 2020 tugas Anda tuh. Yang ukur variabel sama indikasi-indikasinya kan. Nah ayatnya yang mana? Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka akan hidup mendiaspora tanpa negara terlunta-lunta 40 tahun. Terus ada siklus 40 tahunan dalam sejarah Bani Israel. Jadi dalam sejarah Bani Israel ada siklus 40 tahun. Maknanya setelah mereka 40 tahun berjuang, menanglah di tahun 48 menguasai Palestina. Berarti 40 tahun berikutnya dari tahun 48 sampai tahun 88 gitu ya. Mereka akan merasakan kejayaan. Periode kedua, 40 tahun kedua, nah di situ mereka akan mulai masa turun, bisa landai, bisa progresif. Grafiknya tuh. Berarti 88 tambah 40 sama dengan berapa? 2028. Jadi kalau Israel Raya mau didirikan dari tahun 48, 40 tahun dia merasakan kenikmatan dan membangun kekuatan sampai tahun 88, maka prosesnya dia mungkin menikmati dari 88 tambah 20 tahun lah katakan, sampai 2008, 20 tahun berikutnya mungkin dia akan mengalami penurunan. Seperti hari ini, 2024. Ya, kalau perang ini panjang sampai 2028, mudah-mudahan habis mereka. Setelah itu nggak usah nanya sama gue, apa indikatornya dan variabelnya. Tugas Anda sebagai peneliti untuk melihat. Dan apa yang terjadi di Suriah hari ini? Suriah adalah bagian daripada Syam. Syam Sagir itu Suriah. Syam Kabir adalah Palestina. Ada nggak indikatornya? Secara cocok logi masuk nggak? Ya, tentang situasi ini. Jadi bersyukurlah kalau punya Quran itu. Ya, kalau Quran ngasihnya langsung substansinya, tentang akhirat pun diceritain. Ya, bagaimana di akhirat nanti secara detail. Tapi kalau ditanya variabelnya apa, tugas kamu di dunia ini, pelajari bumi ini seperti apa, pelajari secara astronomi langit itu bagaimana, buktikan dengan akalmu, dengan ilmumu. Di situ kan. Tapi untungnya Al-Quran sudah kasih bocoran, sehingga logika kamu. Misalnya ditanya, apakah tentara Suriah yang sekarang berkuasa di Suriah, pasukan pemberontak, disukai oleh masyarakat atau tidak? Harus survei dulu kan, seharusnya. Ya, ternyata jawabannya gampang. Ngapain lama-lama survei itu, lihat tuh. Pasukan belum datang, masyarakatnya udah demo, agar rezim jatuh, saya berharap pasukan ini masuk. Dan mereka sudah kumpul di tengah kota, dan mayoritas masyarakatnya. Jadi nggak perlu survei, memang diuntungkan di pasukan sekarang ini. Jadi yang membuat begitu cepat dalam tempo 12 hari, Idlib, Aleppo, Homs sampai kepada Damaskus sebagai ibu kota,
dalam tempo 12 hari. Walaupun ada dua kelompok faksi lain anti rezim tetapi bukan dari kelompok Islam itu ada, tapi itu kecil. اللهم ارحمنا بالقرآن